Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Dayani sebagai nutrisionis ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin beserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 angkatan 39 kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 04 dengan tutor Bapak Ahmad Riyadi MPSI Psikolog. Aku, Smart ASN dan instansiku bangga melayani bangsa. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah rumah sakit umum dengan klasifikasi tipe A yang berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang berfungsi sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis dan subspesialis. Sebagai rumah sakit pusat rujukan Provinsi Kalimantan Selatan, juga banyak menerima rujukan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin merupakan rumah sakit pendidikan bagi tenaga kesehatan dan juga sebagai lahan praktik untuk mahasiswa, khususnya tenaga kesehatan. Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yaitu visinya, terwujudnya pelayanan rumah sakit yang profesional dan mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Misi, menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan subspesialis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan ilmu pengetahuan, dan penapisan teknologi kedokteran. Menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan peralatan untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan Direktur Dr. Izak Zulkarnain Akbar membawahi 3 wakil direktur, di mana instalasi gizi berada di bawah wakil direktur medik dan keperawatan, di bawah bidang pelayanan keperawatan, di bawah seksi pelayanan keperawatan rawat inap. Tugas dan fungsi nutrisionis ahli pertama. Yang pertama yaitu melakukan asuhan gizi pasien dengan risiko malnutrisi, baik tanpa komplikasi maupun dengan komplikasi. Yang kedua yaitu penyuluhan gizi pada pasien rawat jalan. Yang ketiga ialah konsultasi gizi baik di poli maupun di ruang rawat inap. Yang keempat ialah pengawasan penyelenggaraan makanan mulai dari penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke pasien. Yang kelima ialah pendidikan dan pelatihan gizi baik kepada petugas di instalasi gizi maupun kepada mahasiswa praktik. Jenis pelayanan yang diberikan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pertama yaitu pemberian asuhan gizi. Memberikan asuhan gizi dengan menggunakan PAGT, proses asuhan gizi terstandar dimulai dengan asesmen data pasien seperti data antropometri, berupa berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, penentuan status gizi, data biokimia, data fisik klinis, serta dietary history atau riwayat gizi pasien. Kemudian, menentukan diagnosa gizi pasien, lalu memberikan intervensi dan penetapan diet sesuai dengan keadaan dan kemampuan pasien dalam menerima makanan, baik oral maupun makanan enteral. Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap diet yang diberikan. Yang kedua ialah penyuluhan gizi. Upaya menjelaskan, menggunakan, memilih, dan mengolah bahan makanan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengonsumsi makanan sehingga meningkatkan kesehatan gizi kepada pasien rawat jalan di poliklinik. Yang ketiga ialah konseling gizi. Konseling gizi ini memberikan solusi bersama antara ahli gizi dan klien atau pasien untuk permasalahan gizi yang dialami klien atau pasien sehingga diperoleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan pasien. Standar pelayanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
Yang pertama yaitu ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien, itu lebih dari 90%. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien itu kurang dari sama dengan 20%. Tidak adanya kesalahan diet pasien, itu 100%. Permintaan makanan di luar waktu distribusi akan dilayani pada waktu distribusi makanan berikutnya, ialah 90%. Pasien bertemu ahli gizi minimal 2 kali 24 jam kerja untuk melakukan asuhan gizi, ialah lebih dari sama dengan 80%. Pemberian konsultasi gizi di ruang rawat inap lebih dari sama dengan 90%. Lalu kepuasan pasien lebih dari sama dengan 80%. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi yang pertama ialah nutrisionis sebagai bagian dari bidang keperawatan yang memberikan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik kepada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan gizi. Yang ketiga, terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan makanan yang optimal. Yang keempat ialah tercapainya visi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan terwujudnya pelayan rumah sakit yang profesional. Karakter Smart ASN. Seorang ASN yang smart diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi Indonesia dengan karakteristik. Yang pertama ialah nasionalisme. Sebagai seorang aparatur negara, memiliki sikap nasionalisme tentu sudah menjadi suatu keharusan. Seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme, yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila, yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ialah integritas. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan peserta risiko yang menyertainya. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ialah berwawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk mewujudkan visi presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dengan wawasan global diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Yang keempat ialah hospitality atau keramahan. ASN adalah seorang pelayanan publik, untuk itu keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semakin responsif terhadap perubahan dengan literasi digital yang baik, mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi yang baik dapat menjadi faktor keberhasilan. Bangga melayani bangsa.